Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya, Hukum Kebijakan Publik. Kita masih melanjutkan kuliah sebelumnya, eh, peranan hukum dalam kebijakan publik ya. Jadi materinya masih melanjutkan yang lalu karena ada beberapa hal yang belum saya sempat jelaskan. Oke, sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. eh yang ketiga melanjutkan yang sebelumnya ya, Law in Policy Implementation, hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ada dua hal yang ingin saya kemukakan. Pertama adalah regulatory bodies and their role. Jadi lembaga-lembaga hukum dan juga peranannya. Eh, nah, saya kutip nih teorinya Michael Lipsky. Michael Lipsky's Street-Level Bureaucracy Theory and its Application in Law Enforcement. Jadi ada teori dari Michael Lipsky tentang birokrasi level jalanan gitu ya kalau diterjemahkan secara harfiah. Dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, saya anggap penting dan saya ingin mendalami itu karena ini kan levelnya magister hukum ya. Karena itu aspek teoritisnya nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, the role of regulatory agencies in ensuring compliance with the legal policies. Eh, Peranan lembaga-lembaga hukum dalam menjamin eh, kepatuhan terhadap kebijakan hukum. Nah, nanti dua hal ini akan saya urai. Nah, lalu yang berikutnya adalah legal challenges in implementation. Tantangan-tantangan hukum dalam pelaksanaannya. Yang pertama, isu such as judicial review. Isu-isu seperti ada kewenangan judicial review ya, kewenangan pengujian materi atau formilnya sebuah peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Kalau dilakukan oleh MK namanya constitutional review, ya. Kalau dilakukan oleh MA, ya kalau judicial review ini bisa MA bisa MK gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia judicial review ini dipisah memang. Kalau terhadap undang-undang dilakukan oleh MK dengan konsep constitutional review-nya, artinya menguji materi maupun formilnya undang-undang, batu ujinya adalah undang-undang dasar. Sementara kalau MA, batu ujinya bukan langsung eh, undang-undang dasar ya. Jadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, batu ujinya adalah undang-undang. Gitu. Ini menjadi challenge, menjadi tantangan di Indonesia ya. Eh, karena apalagi kalau itu berkaitan dengan pemilu misalnya. Kalau berkaitan dengan pemilu, misalnya pemilu sudah memasuki tahapan-tahapan, tetapi kemudian ada perubahan-perubahan regulasi akibat putusan MK, dan kita sudah mengalami itu berkali-kali. Dan itu bertentangan nih dengan ada Purcell Principle ya, asas Purcell. Kalau di Amerika Serikat yang namanya perubahan ketentuan kepemiluan itu tidak boleh mendadak atau tidak boleh sudah di depan mata pelaksanaan pemilu lalu berubah. Nah, di Indonesia ini berkali-kali. Nah, ini tantangan. Lalu ada administrative discretion, diskresi administratif. Ini diperankan oleh tentunya kalau kita menyebutnya ada eh, pejabat tata usaha negara gitu ya, atau bisa juga eh, kalau di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutnya itu adalah pejabat administrasi.
Itu sama pengertiannya ya. Nah, mereka ini kan punya diskresi ini. And legal loopholes. Nah, ada juga celah-celah hukum. Misalnya, nah seperti diketahui ya bahwa negara-negara yang punya tradisi hukum civil law seperti kita itu kan rely on statutory law. Sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan tertulis. Nah, ketergantungan pada peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum yang utama itu ada bagusnya, ada positifnya, tetapi juga ada tidak bagusnya, ada negatifnya. Ya, negatifnya adalah kita tidak bisa mengejar eh, fenomena sosial yang dinamis dengan cara yang cepat. Itu. Jadi setiap kan merespon sesungguhnya ya peraturan perundang-undangan itu ada fenomena baru lalu direspon dengan regulasi. Nah, tapi seperti diungkapkan dalam pepatah Belanda itu kan het reging achter de feiten aan. Jadi yang namanya undang-undang itu pasti terseok-seok mengejar ketertinggalannya atau ya hukum ya. Hukum secara umum atau undang-undang secara lebih khusus itu akan terseok-seok mengejar ketertinggalannya, terutama dari fenomena sosiologis yang mau diaturnya. Nah, apalagi ya seperti diketahui, kadangkala eh, teknik mungkin ya, teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam peraturan tertulis itu tidak selalu sempurna. Jadi teks itu tidak selalu bisa merepresentasikan fakta yang mau diatur. Nah, nanti kan ada penafsiran-penafsiran gitu ya, eh, ada beberapa teori eh, interpretasi dalam hukum ya, terutama hukum tata negara. Yang kedua ada comparative approach to addressing implementation challenges. Pendekatan-pendekatan perbandingan untuk menangani atau mengatasi eh, tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Gini, setiap negara itu sebenarnya kan saling tiru-meniru ya, mengcopy paste apa yang dilakukan di sebuah negara lalu diterapkan di negara lain itu hal yang biasa. Kita ini mungkin banyak mencontoh negara-negara maju ya, misalnya Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, Belanda misalnya, untuk beberapa hukum kita. Tapi pada saat yang sama, kita ini juga banyak dicontoh sebenarnya, terutama untuk hukum pemilu kita yang awal-awal reformasi ya. Jadi setelah kita melaksanakan pemilu 99, 2004, termasuk 2009, banyak negara pecahan Uni Soviet dulu, negara pecahan Yugoslavia, itu belajar ke kita, belajar di KPU kita dulunya. Nah, tapi kita tahu bahwa kita mengalami democratic backsliding, mengalami kemunduran demokrasi ya, atau democratic regression, yang akhirnya kita tidak ditempatkan lagi seperti pada saat awal-awal reformasi. Nah, saya ingin mendalami ini ya, teorinya Michael Lipski ini. Ini ada beberapa catatan untuk teorinya Lipski. eh, Michael Lipskis ini yang saya kutip adalah dari bukunya ya yang ditulis pada tahun 1980 itu Street Level Bureaucracy Theory, teori birokrasi level jalanan gitu kira-kira ya. Itu highlights that public policy is significantly shaped by the action of frontline worker street level bureaucrat who directly interact with citizen. Jadi teori street level birokrasi yang diperkenalkan oleh Lipski ini menyoroti atau menggarisbawahi bahwa kebijakan publik itu sebenarnya membentuk eh, atau dibentuk secara signifikan oleh tindakan pekerja yang berada di garis terdepan. Nah, inilah yang disebut dengan eh, birokrat level jalanan.
yang dia secara langsung itu berkaitan erat atau berinteraksi dengan warga negara. Jadi sebenarnya di mana-mana yang namanya kebijakan publik kemudian akan diimplementasikan, itu nanti tantangan utamanya adalah pelaksanaan di lapangan. Nah, yang melaksanakan di lapangan inilah orang-orang yang disebut sebagai frontline worker ya, pekerja di garis terdepan. Eh, jadi ini yang disebut dengan street level birokrasi. Nah, dia kan langsung berinteraksi dengan warga masyarakat. This worker, like police officer, have considerable discretion in how they implement policies. Due to, jadi eh, pekerja-pekerja di garis terdepan tersebut atau di garis depan tersebut seperti kepolisian ya, anggota polisi misalnya, itu memiliki diskresi yang besar dalam bagaimana mereka menjalankan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu disebabkan oleh apa? Ada beberapa atau ada 4 penyebab ya mengapa street level bureaucrat itu mereka memegang peranan penting ya karena mereka ini akan memiliki diskresi yang besar. Pertama, direct citizen interaction. Jadi ada eh, berhubungan atau berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat. They are the face of the government. Mereka ini adalah wajah dari pemerintahan. Jadi kalau polisi misalnya menghalau gerakan mahasiswa yang memprotes sebuah eh, rancangan undang-undang yang sedang disiapkan oleh parlemen misalnya, nah mereka ini sebenarnya itu adalah wajahnya pemerintahan. Kalau misalnya terlalu represif, ya nanti akan dicitrakan bahwa kekuasaan itu terlalu represif. Tapi kalau lembek, akhirnya tidak bisa menegakkan hukum dengan efektif, dia akan dianggap lemah dan tidak bisa menjaga ketertiban sosial gitu. Nah, memang selalu ada dilema-dilema seperti itu ya. Yang kedua, discretion. Jangan lupa bahwa street level bureaucrat itu selalu memiliki diskresi, memiliki kebijakan atau pilihan ya, bisa pilihan kebijakan misalnya atau kadang-kadang, jadi kan gini ya, kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diskresi itu bisa jadi peraturan perundang-undangan membuat pilihan nih. Misalnya ada pilihan, lalu memilih salah satu, itu diskresi. Atau undang-undang itu tidak secara tegas mengatur, tetapi kalau dilaksanakan nggak bertentangan. Nah, itu juga diskresi gitu ya. Jadi diskresi itu pemaknaannya harus seperti itu, harus sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tidak boleh diskresi itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau melanggar peraturan perundang-undangan bukan diskresi itu. Jadi they must make choices in complex situation with limited guidance from rules. Mereka ini ya, police officer ini atau petugas kepolisian harus membuat pilihan atau harus memilih dalam situasi yang kompleks, situasi yang rumit, dengan pedoman yang terbatas dari sebuah aturan-aturan. Jadi kadang gini ya, polisi itu, petugas polisi itu tidak selalu clear dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi kadang-kadang eh, di lapangan itu tidak semudah membaca barisan ketentuan pasal yang ada di teks peraturan perundang-undangan, tapi begitu berhadapan dengan dunia nyata itu bisa jadi berbeda. Nah, padahal kadang-kadang pedoman tertulisnya itu tidak selalu clear. Kadang-kadang ada gray area, ya, ada wilayah abu-abu. Nah, kadang-kadang dia bisa dipersalahkan di wilayah abu-abu atau kadang-kadang dibenarkan. Tapi kan tidak pasti ya. Jadi seringkali seperti itu. Yang ketiga ada limited resources atau sumber daya yang terbatas. They often face
high workload and insufficient resources. Mereka ini seringkali menghadapi beban pekerjaan yang tinggi dan sumber daya yang tidak mencukupi. Nah, ini tadi sebagai contoh saja ya. Polisi, anggota polisi ini sebagai contoh saja. Yang lain-lain juga sama. Ya, sebagai contoh begini, misalnya teman-teman kita yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia misalnya ya, atau kalau KBRI-nya sih biasanya mungkin karena dia ada di tengah kota ya, di ibu kota negara, maka mungkin ada tantangan, tapi saya kira tantangannya mungkin lebih besar yang di konsulat jenderal ya. Biasanya di kota-kota kedua, kota-kota ketiga di sebuah negara. Nah, itu ada beberapa kendala. Misalnya dalam menegakkan ketentuan misalnya tentang eh, keimigrasian gitu ya. Nah, mereka ini dihadapkan pada limited resources, sumber daya yang terbatas. Sementara pekerjaannya atau beban kerjanya itu sangat tinggi. Nah, misalnya ya, eh, itu kan ada atas imigrasi misalnya di berbagai kedutaan besar Republik Indonesia kita ya, termasuk di eh, konsulat jenderal kita di luar negeri sana. Nah, mereka ini apalagi di negara-negara yang merupakan tujuan eh, bagi tenaga kerja kita, misalnya seperti Malaysia, ya terutama Malaysia, termasuk Filipina juga di sebagian, itu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berat. Misalnya dia itu stafnya mungkin satu orang atau paling banyak dua orang, tetapi problematikanya sangat besar. Nah, kadang-kadang aturannya yang di luar negeri itu tidak terlalu jelas, tidak setegas yang ada di dalam negeri. Nah, ini nanti apalagi kaitannya dengan hukum negara setempat ya. Jadi complicatednya lebih besar. Nah, biasanya ya street level birokrat itu akan menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi tidak mudah tentunya bagi mereka-mereka yang bertugas dan berhadapan langsung dengan warga masyarakat. Lalu yang keempat ada ambiguous goals, ada tujuan-tujuan yang ambigu, yang tidak jelas. Policy goals are often vague or conflicting. Eh, Tujuan-tujuan kebijakan ya, kebijakan publik itu seringkali samar, vague, or conflicting, atau terjadi konflik sama satu sama lain, bertentangan satu sama lain, kontradiktif satu sama lain. Karena sebuah kebijakan, misalnya, apalagi kalau antar anggota kabinet, ini Reno Fadli, tolong di mute. Oke, eh, jadi seringkali seperti itu ya, ambigu, tujuan-tujuan yang ambigu. Apalagi kalau misalnya satu sama lain antar kementerian atau lembaga tidak saling mendukung. Wah, atau misalnya menteri yang satu dengan menteri yang lain, satu koordinator gitu ya, tapi eh, satu sama lain tidak mendukung ya. Nah, itu biasanya bisa menjadi masalah yang serius. Gitu ya. In law enforcement, this mean dalam penegakan hukum, hal-hal di atas itu berarti bahwa police officer are street level bureaucrat. Jadi para petugas kepolisian itu adalah birokrat tingkat jalanan. They exercise significant discretion in arrest, use of force, and how they interpret and apply laws on the street. Jadi mereka ini menggunakan diskresi eh, dalam penangkapan misalnya yang signifikan. Ya, misalnya orang ini mau ditangkap atau tidak, atau use of force, menggunakan kekuasaannya atau tidak, atau kewenangannya atau tidak, misalnya menggeledah gitu ya, atau menahan, bahkan menahan seseorang misalnya. And how they interpret, dan bagaimana, and how they interpret and apply laws on the street, dan bagaimana mereka itu menafsirkan dan melaksanakan atau
menggunakan hukum itu di jalanan. Artinya dalam implementasinya seperti apa. Jadi bukan tidak mungkin karena tekanan pekerjaan yang dialami oleh polisi, maka dia terburu-buru atau tidak tepat. Nah, makanya ini orang yang harus cukup ya, istirahatnya cukup, polisi itu tidak di bawah pengaruh alkohol misalnya, lalu secara psikologis juga sehat gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat nih, mungkin di beberapa media sosial, potongan-potongan video, itu ada polisi tapi makannya bakso di jalanan gitu ya. Makanya some di jalanan, street food gitu. Itu kalau saya lihat itu ya tidak kurang sesuai standar ya seperti itu. Saya tidak tahu apakah makanan seperti itu diatur atau tidak ya. Ini kita nggak ada yang anggota polisi ya. Eh, tapi kalau di negara-negara maju makanannya polisi diatur itu, nggak boleh dia makan sembarangan ya. Jadi eh, karena dia ini adalah melayani masyarakat, makanya kan jargonnya polisi itu adalah to serve and to protect gitu kan, melayani dan melindungi gitu. Nah, eh, mestinya ada standar-standar yang tinggi ya. Eh, misalnya shift-nya itu juga perlu perlu dijaga. Lalu standar kesehatannya, kemudian asupan gizinya dan seterusnya. Lalu eh, itu ya. Nah, kemudian ketika dia dihadapkan pada suatu peristiwa, ya dia kan sudah dilatih untuk berada di bawah tekanan, sementara dia diikat oleh aturan gitu kan. Jadi sulitnya polisi di negara demokrasi itu kan seperti itu. Jadi apalagi kita ya menganut due process model. Hukum acara pidana kita itu menganut due process model. Model proses hukum yang menghormati hak asasi manusia, bukan CCM, crime control model. Itu crime control model itu adalah sudah usang itu untuk negara-negara otoriter dulu di abad-abad sebelum abad ke-19 ya. Tapi KUHP modern seperti yang kita punya walaupun sudah cukup lama ya karena sejak tahun 1981 dan sekarang sudah ada RUU KUHP, eh, diharapkan ya lebih baik lagi ya. Eh, jadi mereka sudah punya perangkatnya, sudah dididik untuk itu, tetapi ketika melaksanakan di lapangan, nah bisa jadi beda. Nah, maka di sini experience ya, eh, pengalaman dari seorang anggota kepolisian, lalu membuat diskresi, keputusan tertentu itu akan menjadi eh, tantangannya. Ya, misalnya ya saya kira ini di film-film Hollywood kan sering diceritakan ya, dikisahkan gitu. Jadi kadangkala ya pilihannya itu kill or to be killed, membunuh atau dibunuh itu kan seorang polisi ya. Ya itu adalah resiko pekerjaan. Yang kedua, policy is made at the street level. Jadi kebijakan bisa jadi itu dibuat di level jalanan seperti itu eh, bagi frontline worker tadi ya. How officers choose to act in daily encounter effectively define law enforcement policy in practice, sometimes diverging from official policy. Jadi bagaimana petugas lapangan tadi itu memilih untuk bertindak dalam keseharian yang meliputi penentuan kebijakan penegakan hukum yang efektif dalam prakteknya, bahkan kadang-kadang itu menyimpang ya, diverging from official policy, menyimpang dari eh, kebijakan eh, resminya. Bisa jadi itu di lapangan itu tidak selalu linear dengan apa yang ada di dunia ide, dengan apa yang ada di pedoman-pedoman. Walaupun sudah ada SOP ya, sudah ada standard operating procedure atau prosedur operasi standar atau prosedur operasi baku, tetapi kadangkala tidak semudah itu. Jadi kadang-kadang bisa jadi itu menyimpang dari
kebijakan resminya. Nah, itu hal yang biasa ya. Misalnya soal pemberian bantuan sosial atau ada KIP apa Kartu Indonesia Pintar, apakah distribusinya itu benar atau tidak gitu ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan eh, apa berkaitan dengan mengatur jalan, misalnya ada kemacetan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang sifatnya misalnya sekarang ini mau libur panjang Lebaran, nah biasanya nanti ada operasi-operasi tertentu ya, sebut ada operasi ketupat, ada operasi apalah ini itu segala macam. Kadangkala itu polisi yang di jalanan itu apa yang dilakukan bisa jadi menyimpang dari kebijakan resminya. Tidak hanya di dunia kepolisian ya, di dunia yang lain, birokrasi yang lain atau layanan publik yang lain itu juga seperti itu. Maka di sini nanti keterampilan dari orang yang berada di frontliner atau frontline worker itu adalah kuncinya. Lalu yang ketiga, discretion can lead to disparities. Sebuah diskresi yang dilakukan oleh eh, street level bureaucrat itu kadang-kadang dapat membawa pada disparitas atau ketimpangan. Jadi factors like individual biases, resource constraint, and situational pressure influence officer decision, potentially leading to unequal or inconsistent application of the law across different communities or individual. Jadi faktor-faktor seperti bias individu itu artinya eh, bias itu bisa diartikan miring ke individu ya, artinya individu itu kan punya subjektivitas. Nah, kadang-kadang subjektivitas individu itu nanti akan menentukan di bawah diskresi itu bisa jadi ada disparitas. Misalnya gini, em, ya kalau dalam penegakan hukum misalnya ya, hakim, hakim majelis hakim A dengan majelis hakim B dihadapkan pada persoalan yang sama kira-kira. Tindak pidana korupsi, kerugian negara 10 miliar, gitu ya. Eh, Pelakunya ya para pejabat yang sama, misalnya di level pembuat kebijakan. Tapi walaupun kira-kira sama, bisa jadi majelis hakim A memutus berat, tapi hakim B memutus ringan. Nah, itu namanya disparitas. Nah, polisi juga begitu. Mungkin eh, tindak pidana tertentu yang terjadi di lapangan itu orangnya ditahan. Sementara yang lain dengan posisi yang kira-kira sama, tapi tidak ditahan. Jadi makanya ya penahanan itu atau penangkapan itu bisa jadi menimbulkan disparitas. Lalu resource constraint atau hambatan-hambatan sumber daya ya bisa jadi sumber daya manusia yang kurang atau sumber dananya kurang ya saya lupa jumlah apa namanya jumlah anggaran untuk penanganan kasus di kepolisian di Indonesia itu termasuk yang rendah dibanding negara-negara lain ya. Saya lupa angkanya tapi itu sudah pernah eh, diungkapkan. Nah, dengan anggaran yang minim, ya tentu saja kita tidak bisa berharap banyak. Itu juga menjadi masalah. Atau adanya tekanan-tekanan yang situasional sifatnya yang kemudian berpengaruh terhadap keputusan petugas. Ya, misalnya itu tadi ya, misalnya kurang istirahat gitu kan. Kurang istirahat, ngantuk itu. Biasanya ini yang menjaga. Misalnya kalau ada demonstrasi, lalu ada pihak kepolisian yang menjaga gitu ya. Kadang-kadang dia terlalu represif atau emosional ketika menghadapi mahasiswa. Nah, faktor emosionalnya karena apa? Karena memang dia mungkin kurang istirahat sehingga mudah tersulut emosinya. Nah, bisa jadi seperti itu. Walaupun sudah ada standarnya, sudah ada SOP-nya tentunya, tapi selalu ya di lapangan banyak terjadi hal-hal seperti ini. Jangankan di kita, ya di negara-negara yang
sudah mapan pun kepolisiannya juga banyak terjadi. Kemudian potensial, nah ini berpotensi membawa atau berakibat pada eh, pelaksanaan yang tidak konsisten dan juga tidak setara tentang atau pelaksanaan hukum, ya, eh, yang terhadap masyarakat atau individu yang berbeda-beda. Ya, kadangkala gini ya, misalnya karakteristik kita kan gini punya karakteristik beberapa wilayah yang berbeda. Misalnya kalau eh, polisi yang bertugas di Medan, Sumatera Utara sana, dengan di Jakarta, dengan di Solo misalnya, dengan di Makassar, di Papua, itu masing-masing kan berbeda. Maka disesuaikan kan dengan karakteristik masyarakat setempat gitu. Nah, eh, hal-hal seperti ini juga akan em, turut berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Oke, intinya eh, Lipski's theory itu emphasize that to understand public policy, we must examine the discretion and action of these frontline worker as they are crucial in determining the actual impact of laws and policies on citizen. Jadi intinya teorinya Lipski ini menegaskan ya bahwa untuk memahami kebijakan publik kita harus menguji bahwa diskresi dan tindakan dari harus menguji ini ya diskresi dan tindakan dari pekerja yang ada di garis depan karena mereka ini adalah penting dalam rangka menentukan dampak yang nyata dari hukum dan kebijakan terhadap masyarakat. Nah, karena itu apalagi kebijakan publik yang sifatnya eh, praktis ya, sifatnya praktis itu kan yang paling depan yang punya apa namanya, yang punya potensi untuk bermasalah. Misalnya pembagian bantuan sosial gitu ya untuk penanganan banjir misalnya atau penanganan bencana alam yang lain. Misalnya bencana alam ditetapkan sebagai bencana nasional. Lalu distribusi bantuan ini seperti apa? Nanti yang akan punya problem besar itu adalah yang garis terdepan. Misalnya apakah pembagiannya ini adil atau tidak? Apakah sesuai kebutuhan? Belum lagi kecurigaan masyarakat ya, jangan-jangan ini sudah diambil duluan ini. Eh, sudah di apa namanya? Diambil sebagiannya oleh RT RW misalnya gitu ya. Gitu. Oke, ini eh, apa namanya? Aplikasi simple ini sedang bermasalah ya, jadi saya tidak bisa akses. Nanti tolong Saudara Haris ya untuk mencatat ya yang hadir ya. Baik, Pak. Nanti tolong dilaporkan ke saya yang hadir ini. Eh, karena ini sejak kemarin sih simple ini bermasalah. Kemarin sore ya. Kalau siangnya sih masih oke karena kemarin saya juga ngajar dan masih memakai itu udah gak ada masalah. Tapi pas malamnya, nah itu nggak bisa diakses. Baik, Pak. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Berikutnya adalah eh, evaluating the effectiveness of legal frameworks in public policy. Mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dalam kebijakan publik. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah legal accountability and oversight atau akuntabilitas hukum dan pengawasan. Nah, nanti ada dua hal yang ingin saya kemukakan ya. Pertama, mechanism such as constitutional review, judicial oversight, and public participation. Jadi tantangannya dalam legal accountability atau pertanggungjawaban hukum itu adanya mekanisme seperti tadi ya, constitutional review, eh, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi kalau kita dengan batu uji konstitusi. Ini mekanisme yang sebenarnya bagian dari pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau
Kalau ada undang-undang yang dianggap brengsek dalam tanda petik, mekanismenya apa? Ada constitutional review. Atau ada judicial oversight, pengawasan oleh lembaga peradilan. Ya, misalnya kalau ada polisi yang tidak benar, ya akan ada lembaga peradilan nanti yang menindak. Atau ada eh, pejabat tata usaha negara melakukan sesuatu, tapi misalnya ada benturan kepentingan. Gimana caranya? Ya ada judicial oversight. Kalau dalam konteks Indonesia ada pengadilan tata usaha negara gitu kan. Dan public participation. Nah, partisipasi publik itu juga menjadi bagian dari legal accountability dan oversight atau pengawasan partisipasi publik ya. Ini penting. Nah, kita sudah punya pengalaman beberapa undang-undang itu kilat dan dianggap lack of public participation. Ya, kurang mengakomodasi partisipasi publik. Partisipasi publik berdasarkan putusan MK kan tiga itu ya. Right to be heard, hak untuk didengar, right to be considered, hak untuk dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah right to be explained, hak untuk dijelaskan. Nah, memang ya terakhir-terakhir ini eh, termasuk di awal-awal pemerintahan yang baru ini ada dugaan dari beberapa pihak ya bahwa sebuah rancangan undang-undang itu dibuat dengan partisipasi publik yang kurang. Nah, nanti ada teorinya Robert Baldwin on Regulatory Success Indicator yang apa mengetengahkan tentang indikator sukses sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, nanti saya ingin agak panjang sampaikan ini. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan evaluasi dan efektivitas hukum itu adalah reforming laws to improve policy outcome. Menata ulang peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki luaran atau hasil dari sebuah kebijakan. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang merupakan panacea ya. Panacea itu obat mujarab. Nggak ada. Yang namanya peraturan perundang-undangan itu sejak lahir, sejak diundangkan, itu pasti mengandung cacat di dalamnya. Sudah pasti itu, nggak ada yang sempurna. Setidaknya dia akan sedikit tertinggal dengan realitas masyarakatnya. Itu. Nah, karena itu ada dua hal ya. The impact out of dated laws on policy efficiency. Dampak dari peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dan juga efisiensi sebuah kebijakan. Jadi kadang-kadang SOP misalnya, ini yang kita maksud laws ini tidak harus berupa peraturan perundang-undangan sebenarnya ya, bisa keputusan atau bisa SOP, bisa rules ya, eh, aturan-aturan. Ya misalnya gini, kalau sebuah kementerian di dalamnya misalnya ada biro barang milik negara misalnya ya, biro yang menangani barang milik negara. Nah, kadang-kadang SOP-nya itu bisa jadi nggak jelas. Kalau ada barang eh, milik negara ini sudah dibeli, lalu bagaimana nih pengelolaannya? Nah, bisa jadi itu antar KL simpang siur, walaupun sudah ada ketentuannya ya, sudah ada peraturan Menteri Keuangan tentang eh, perbendaharaan negara misalnya, tapi bisa jadi itu simpang siur kalau pada tingkat implementasi. Apalagi kalau misalnya itu sudah bertahun-tahun atau berbelasan tahun bahkan berpuluh tahun nggak pernah update itu peraturan perundang-undangannya atau SOP-nya atau regulasinya. Itu ya. Yang kedua, adaptation through amendment. Beradaptasi melalui amandemen peraturan perundang-undangan, ada new legislation, undang-undang yang baru atau and regulatory innovation atau inovasi regulasi. Jadi makanya nah, ini kadang kan seringkali kalau di tingkat legislasi ya, undang-undang, jadi kadang-kadang ini kan ada fenomena menggaruk yang tidak gatal gitu. Yang kita butuhkan undang-undangnya seperti undang-undang perampasan aset tidak digarap,
Nah, tapi justru yang tidak kita butuhkan malah tiba-tiba keluar itu undang-undang kan begitu ya. Seringkali seperti itu. Nah, karena itu eh, apa kebijakan publik yang bagus itu dia selalu reforming laws to improve policy outcome. Nah, maka memang corak pemerintahan yang berkuasa di sebuah negara itu nanti akan menentukan ya. Misalnya kalau ada kecenderungan demokratis, ya maka peluang untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas itu besar. Tetapi kalau ada kecenderungan ke sisi yang otoritarian, ya maka siap-siap eh, sebuah kebijakan publik itu ya dekat kepada sisi otoritarian. Tetapi yang penting itu ada keberanian dari masyarakat ya dan juga ada mekanismenya bagaimana komplain itu bisa dilakukan gitu kan. Nah, ini adalah notes on Baldwin's teori ya, beberapa catatan untuk teorinya Baldwin. Robert Baldwin 2012 argues that regulatory success is multidimensional and cannot be measured by a single indicator. Jadi menurut Robert Baldwin, eh, yang namanya regulasi, kita sebut regulasi saja ya supaya umum ya, atau kesuksesan sebuah regulasi itu sifatnya multidimensi dan tidak dapat diukur dengan indikator tunggal. He emphasized moving beyond simple measure like compliance rate and instead advocates for a more holistic assessment using a range of indicator. Jadi dia menegaskan eh, bergerak melampaui ukuran-ukuran yang sederhana seperti angka kepatuhan. Jadi menurut Baldwin, ya biasanya kan orang itu akan mengukur kepatuhan sebuah atau kepatuhan terhadap regulasi gitu ya. Nah, tapi menurut Baldwin, hal ini tidak cukup gitu ya. Eh, apa eh, Tidak mencukupi hal seperti ini. And instead advocate ini ya dan alih-alih malah mendukung untuk penilaian yang lebih lengkap menggunakan eh, jangkauan atau range ya apa namanya ya range jangkauan atau berbagai indikator yang luas jangkauannya ya. Key aspect of his view include, nah ini beberapa pandangannya dia itu mencakup 4-5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah beyond compliance, harus melampaui kepatuhan. Jadi sukses isn't just about whether regulated entities follows the rules. Jadi kesuksesan sebuah regulasi itu tidak sekedar mengenai apakah eh, satuan yang diatur, misalnya masyarakat gitu ya, itu mengikuti atau mematuhi aturan itu atau tidak. Jadi compliance is necessary but not sufficient. Kepatuhan itu penting tetapi tidak mencukupi. Jadi ini level yang paling rendah itu adalah compliance. Nah, padahal harus melampaui itu sebenarnya. Lalu yang kedua adalah outcome oriented, berorientasi pada hasil. Focus should be on the whether regulation achieve their intended policy goals and societal outcome. Exempli gracia, cleaner environment, safer workplace. Jadi fokus itu harus pada apakah sebuah regulasi itu mencapai eh, tujuan dari sebuah kebijakan yang diinginkan dan hasilnya terhadap masyarakat. Misalnya kalau sebuah kebijakan ya misalnya adalah eh, digalakkan bahwa masyarakat itu eh, agar sadar membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, nanti ukuran keberhasilannya adalah misalnya adalah lingkungan yang lebih bersih misalnya. Gitu atau misalnya apakah polusi di Jakarta itu bisa dikurangi atau tidak. Lalu ada kebijakan pengurangan polusi misalnya dengan berbagai cara. Nah, indikatornya jelas, yaitu adalah cleaner environment misalnya, atau lingkungan yang lebih bersih. Nah, sekarang kan ada alatnya itu ya, untuk mengukur
polusi udara. Jadi harus jelas outcome oriented. Lalu safer workplace misalnya, apakah tempat kerja itu lebih aman atau tidak? Misalnya kan ada beberapa perempuan yang harus bekerja dan mungkin itu bisa jadi shiftnya di malam hari, lalu kalau dia pulang itu dari tempat kerja seperti apa. Nah, misalnya di beberapa tempat itu sering mengalami kekerasan dan seterusnya, maka polisi membuat kebijakan nih, wilayah-wilayah tertentu yang rawan kejahatan itu harus lebih aman. Nah, caranya bagaimana? Membuat kebijakan ya, misalnya Polresnya membuat sebuah kebijakan tertentu. Nah, lalu outcome orientednya itu berupa tempat kerja atau tempat-tempat tertentu yang lebih aman misalnya. Yang ketiga adalah proses matters. Em, Hal-hal yang berkaitan dengan prosesnya atau masalah proses, persoalan proses, problem proses. Regulatory success also depends on the quality of the regulatory process itself. Is it fair, transparent, evidence-based, and accountable? Jadi, kesuksesan sebuah regulasi itu juga tergantung pada kualitas proses regulasinya sendiri. Apakah itu fair, adil, transparan, atau didasarkan pada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, proses itu penting, sama pentingnya dengan substansi. Nah, kalau dalam dunia hukum jelas ya, misalnya hukum pidana. Dalam hukum pidana itu yang namanya hukum formil, hukum acara misalnya, itu sama-sama pentingnya dengan hukum material, ya. Malah karena hukum formil dalam hukum pidana itu kaitannya dengan hak asasi manusia, ya maka dia ditempatkan sesuatu yang eh, lebih adiluhung gitu, karena kaitannya dengan melindungi hak asasi manusia orang. Misalnya orang mau ditangkap, orang mau ditahan, harta bendanya mau dirampas, ya itu harus ada prosedur yang ketat diatur di dalam KUHP. Gitu. Nah, apakah kemudian proses pembentukan sebuah kebijakan publik, misalnya bentuknya adalah regulasi, itu sudah baik prosesnya atau tidak? Nah, itu juga menjadi ukuran ya, menurut Baldwin. Yang keempat, konteks spesifik, kekhususannya sebuah konteks. Jadi indicators of success will vary depending on the specific regulatory context, policy goals, and the sector being regulated. Jadi indikator kesuksesan sebuah aturan itu akan bermacam-macam, beraneka ragam, tergantung pada konteks regulasi tertentu, lalu tujuan-tujuan dari sebuah kebijakan, dan juga sektor-sektor yang akan diatur. Misalnya gini ya, dulu kan pernah ada komplain itu bahwa dwelling time kita di Tanjung Priok sana, jadi bongkar muat di Tanjung Priok itu kan lama, membutuhkan waktu, saya lupa ya waktunya 2 atau 3 hari begitu, sangat jauh dibandingkan dengan Singapura. Akibatnya apa? Orang yang mau ya proses ekspor impor menjadi terhambat, lama. Orang lalu ya malas mau eh, apa namanya me- mengekspor ke Indonesia misalnya karena eh, dwelling time-nya, bongkar muatnya terlalu lama. Nah, kalah sama Singapura. Akhirnya ya Singapura lah yang menjadi destinasi gitu. Nah, kita dirugikan dengan itu. Nah, supaya tidak seperti itu ada policy, ada public policy. Misalnya bagaimana caranya supaya antrian itu bisa lebih lancar, lalu dwelling time-nya bisa dipersingkat. Misalnya seperti itu. Lalu eh, range of indicator, jangkauan atau ya jangkauan ya dari indikatornya. Jadi Baldwin promote using a basket of indicator covering various dimension like compliance, outcome, process quality, and stakeholder perception to get a comprehensive picture of regulatory success.
Jadi Baldwin ini mendorong penggunaan keranjang indikator. Artinya keranjang indikator ini nanti banyak ya. Keranjang indikator yang meliputi aneka dimensi seperti kepatuhan, hasil, kualitas proses. Ya artinya prosesnya itu ya misalnya kalau di negara demokrasi berarti harus partisipatif, harus aspiratif gitu ya. Dan juga para pemangku atau persepsi para pemangku kepentingan untuk memperoleh gambar lengkap tentang kesuksesan sebuah regulasi. Jadi gini, stakeholder perception atau persepsi dari pemangku kepentingan, misalnya masyarakat atau pihak yang langsung terkait atau terdampak oleh sebuah public policy, itu penting persepsi ya. Sebab persepsi nanti itu kaitannya dengan trust. Makanya kita ini nggak boleh mengabaikan survei-survei yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga internasional misalnya ya. Misalnya indikator demokrasi kita turun. Indikator yang terakhir ini indikator kebahagiaan ya. Indikator kebahagiaan kita termasuk ya tidak menggembirakan. Negara yang paling bahagia itu adalah Finlandia. Nah, ini baru sehari dua hari yang lalu ini diberitakan ya. Jadi the most happiest country itu adalah Finlandia saat ini. Dan diikuti negara-negara Nordik yang lain ya seperti Denmark, eh, Norwegia, Swedia, Iceland itu Islandia. Nah, itu dianggap sebagai negara yang most happiest atau happiest the happiest country ya in the world. Jadi ini apa? Ini nggak bisa dihindari hal seperti ini karena bagaimanapun terlepas dari benar tidaknya sebuah survei itu akan menjadi bahan persepsi masyarakat. Nah, kalau sudah ada persepsi, masyarakat punya kesimpulannya sendiri. Nah, makanya yang diriset kan sebenarnya opini ya. Opini belum tentu merepresentasikan realitas, tapi penting. Karena ini nanti akan berujung pada dukungan. Jadi kalau ada persepsi, lalu persepsinya bagus, maka akan muncul trust. Kalau muncul trust atau kepercayaan, maka akan berbuah dukungan. Nah, tapi kalau persepsinya buruk, ya agak sulit untuk diharapkan mendukung. Apalagi nanti adalah bisa berpartisipasi secara aktif ya, atau mempercayai. Nah, hal-hal seperti ini penting dalam kebijakan publik itu. Jadi, in short, Baldwin approach to regulatory success is about looking at the bigger picture beyond just rule following to see if regulation are truly effective in achieving their aim and contributing to societal well-being through a sound and legitimate process. Ya, pendeknya, ringkasnya, pendekatannya Baldwin ini terhadap kesuksesan sebuah regulasi itu adalah tentang melihat terhadap gambar besarnya, yaitu melampaui eh, mengikuti sekedar mengikuti aturan atau sekedar mematuhi aturan saja itu tidak cukup untuk melihat eh, apakah sebuah regulasi itu betul-betul efektif dalam mencapai tujuan atau tidak dan dalam berkontribusi terhadap societal well-being atau kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan masyarakat melalui proses yang legitimate dan proses yang baik. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan dari perspektifnya Baldwin ini adalah bahwa, nah kita orang hukum ini ternyata tidak cukup kalau hanya mengandalkan compliance, maka harus berpikir beyond compliance. Gitu. Nah, itulah tantangan pembentukan atau perumusan kebijakan publik ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, itu seperti ini. Law plays a crucial role in the formulation, implementation, and evaluation of public policy. Jadi hukum itu ya memainkan peranan penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan publik.
Lalu, understanding legal frameworks and principle is essential for designing policies that are just, effective, and adaptable to societal changes. Memahami kerangka hukum dan asas-asas atau prinsip-prinsip itu adalah mendasar untuk membuat kebijakan yang adil, efektif, dan adaptif. Ya, artinya mudah menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa referensi ya yang eh, bisa dibaca oleh mahasiswa semuanya. Bukan buku baru, buku lama, tetapi saya kira kalau nanti misalnya tugas akhirnya atau tugas-tugas yang lain atau kalian mau membuat artikel ilmiah ya, beberapa teori dasarnya bisa didalami di ini ya, beberapa buku yang saya sebutkan ini. Begitu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Baik, izin Pak, Ya, tanya Pak. silakan. Yang tadi Pak, memang yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan bagaimana melihat efektivitas suatu hukum Pak. Yang ini Pak, yang ini. Yang dari Robert, Ini, ya, yang setelah itu ya, Robert Baldwin ini Pak. Ini kita juga agak saat ini Pak, kan ada tugas baru Pak ya untuk melakukan pemantauan peninjauan pelaksanaan undang-undang atau pemantauan peninjauan undang-undang. Memang kita juga pengen menguji Pak suatu undang-undang itu bagaimana pelaksanaannya. Sangat menarik yang Bapak sampaikan ini, kita bisa melihat ternyata tidak hanya compliant gitu loh yang kita bisa ukur Pak ya, tapi beyond compliant ini. Tapi kami mungkin perlu konsep yang lebih jauh Pak, lebih matang Pak ya untuk bisa melihat bagaimana sih kita bisa melihat beyond compliant ini. Contohnya gini Pak, kita kan mau melakukan eh, untuk uji coba itu undang-undang bantuan hukum gitu. Memang banyak permasalahan yang terjadi, tapi kan tujuannya dari undang-undang itu kan bagaimana masyarakat itu dapat dilindungi ya untuk perlindungan hukumnya gitu. Apakah hanya sebatas itu Pak dari sisi compliant itu? Karena memang dari masyarakat maupun kementerian lembaga dalam melaksanakan pelaksanaan bantuan hukum ini itu juga sangat membingungkan itu Pak. Contohnya kayak kemarin itu dari Kementerian Naker itu tiba-tiba kontak kami nanyain apakah kami di Naker itu bisa mengakses bantuan hukum gitu untuk para pekerja migran gitu. Nah, kami sampaikan juga apakah mereka termasuk orang miskin gitu, karena undang-undang ini juga anehnya itu membatasi hanya orang miskin gitu Pak yang dapat menjadi subjek penerima bantuan hukum. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar pun itu jaminan untuk hukum ini itu nggak cuma untuk orang miskin gitu. Dalam Undang-Undang Dasar dijamin untuk setiap orang gitu. Terus juga dalam KUHP, KUHP pun itu mewajibkan negara untuk mendampingi orang-orang yang dihukum disanksi 5 tahun ke atas, sehingga kami melihat kok ini setelah kami tinjau lebih lanjut bukan masalah bagaimana pelaksanaan undang-undang, tapi undang-undang ini yang bermasalah gitu, karena yang diaturnya kurang komprehensif gitu Pak. Tidak tidak memang masih searah dengan undang-undang dasar, tapi kok tidak apa ya, tidak semua tujuan dari undang-undang dasar itu ter apa ya terlindungi dengan undang-undang ini gitu. Itu bagaimana kita nanti bisa melakukan koreksi Pak terhadap undang-undang tersebut, itu yang pertama. Terus yang kedua, partisipasi publik Pak, itu hal menarik juga yang kami coba temui di lapangan Pak. Kami itu kadang-kadang kebingungan kan, dalam partisipasi publik kan kita melakukan pemetaan Pak ya, siapa aja orang-orang atau pihak-pihak yang terdampak secara langsung maupun yang tidak langsung, serta yang mendapatkan benefit maupun yang mendapatkan cost ya, yang mendapatkan kerugian gitu. Cuman memang kendala yang dihadapi di lapangan itu ternyata nggak mudah Pak untuk kita melakukan meminta data atau survei dari orang-orang tersebut gitu. Baik karena keterbatasan anggaran ataupun juga sikap-sikap masyarakat yang apatis Pak ya, yang kurang mau ambil peran Pak. Kami juga selalu menghimbau ya masyarakat itu untuk aktif dalam ketika pemerintah membuat regulasi, aktif dalam memberikan masukan. Tapi yang kami terima di forum-forum survei kami itu sangat sedikit loh. Apakah ada kiat-kiat Pak atau triks yang bisa kami lakukan untuk bisa bagaimana sih partisipasi publik itu lebih bisa mengenal gitu? Apakah iya kita harus selalu mendatangi satu persatu subjek-subjek tadi itu kan pasti butuh cost yang sangat besar gitu Pak, dan itu nggak akan bisa kami lakukan dengan sumber daya yang terbatas. Itu sih Pak dari saya Pak. Ya. Oke. Ini bagus nih dari Haris ini ya. Pertama soal bantuan hukum ya. Eh, nah, memang kan kalau di dalam undang-undang tentang bantuan hukum, eh, fokusnya itu memang
seingat saya ketika dirancang itu adalah eh, intinya ada keprihatinan bahwa orang-orang yang secara ekonomi itu berada di bawah gitu ya, itu ketika berhadapan dengan hukum mereka ini sering kali tidak diuntungkan. Nah, kenapa tidak diuntungkan? Ya karena akhirnya dia akan berhadapan dengan penegak hukum. Jadi ada apa namanya relasi kuasa yang timpang, ya unequal power relation. Jadi orang biasanya kan gini ya, hukum modern itu tidak hanya di Indonesia, di semua negara itu hukum akan bisa sangat tegas bahkan keras gitu ya, crackdown terhadap orang-orang yang secara ekonomi mungkin kurang atau akses politiknya kurang, akses ekonominya kurang. Eh, itu di mana-mana begitu. Nah, karena itu negara ini mengambil peran dengan cara menormakan sesuatu yang mewajibkan ini negara ini punya perhatian yang lebih khusus terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum ini. Tapi dari kelompok orang miskin disebutnya kan. Karena ya kita tahu eh, orang miskin yang secara ekonomi mungkin agak terkendala, nah bermasalah hukum itu jadi kekurangan ekonomi sendiri itu sudah masalah, ketika berhadapan dengan hukum malah lebih masalah lagi. Nah, karena itu harapannya adalah eh, bisa melindungi hal seperti ini. Atau sebenarnya yang mau dilindungi itu adalah akses to justice-nya kan, akses terhadap keadilannya. Nah, akses terhadap keadilan itu bisa tertutup kalau seseorang itu secara ekonomi dia ada di level bawah. Karena struktur sosial kita ya memang seperti itu. Eh, Nah, karena itu untuk mengurangi dampak yang negatif, maka ada ketentuan mengenai bantuan hukum ini. Tetapi diharuskan orang miskin. Nah, sekarang tentunya yang punya masalah seperti ini tidak harus orang miskin, tetapi kan negara ini bisa memilih ya, bisa membuat rekognisi ya, pengakuan terhadap orang-orang tertentu. Karena kan gini ya, kebijakan publik itu harus memperhitungkan banyak hal, di antaranya adalah anggaran kan. Kalau selama ini yang masih memungkinkan itu baru orang miskin saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum dibiayai oleh negara, ya karena keterbatasan anggaran itu salah satunya. Bayangkan kalau ini untuk semua orang, ya pasti anggarannya akan membengkak kan. Jadi eh, saya kira lalu kebijakan publik itu memperhitungkan aspek itu, aspek apakah cukup visible atau tidak, mungkin atau tidak untuk membiayai. Kalau tidak, ya berarti ada kriterianya. Makanya itu saya selalu sampaikan itu pentingnya kalau dalam kebijakan publik itu, nah kan sudah ya dulu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada kalau kita istilah kita NPSK kan, Em, jadi apa namanya hal-hal yang menyangkut norma, prosedur, kriteria eh, itu penting untuk agar kebijakan publik itu bisa efektif. Kan kita apalagi di tengah-tengah efisiensi seperti saat ini ya. Tapi itu nanti sifatnya sangat fleksibel. Oke, kalau misalnya akan diperluas jangkauannya, misalnya tidak hanya miskin atau ya kriteria miskinnya, itu kan nanti akan dibuatkan surat keterangan ya dari RT RW begitu kan, bahwa ini adalah orang miskin gitu. Jadi sebenarnya hampir semua kebijakan publik seperti itu. Ada batasan-batasannya. Sama seperti gini, sebenarnya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan itu kan tugasnya negara. Tapi kita tahu jumlah PTN, perguruan tinggi negeri itu kan terbatas. Maka tidak semua orang lalu bisa ditampung oleh negara ini melalui PTN. Nah, maka dibuatlah barrier-nya, barrier to entry-nya ditetapkan. Yaitu misalnya nanti kalau eh, calon mahasiswa mau memasuki PTN, perguruan tinggi negeri, dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan
perguruan tinggi swasta, maka dia harus harus melampu atau diterapkan persyaratan tertentu. Syaratnya apa? Ya misalnya nanti masuknya bisa melalui jalur SNBP, SNBT, baru jalur mandiri misalnya gitu. Nah, itu kan diterapkan barrier to entry. Sama seperti ini. Sama seperti apakah seseorang itu perlu diberi bantuan hukum ya yang dianggarkan oleh negara atau tidak. Nah, karena ada keterbatasan atau ada pertimbangan yang lain, maka ya yang eh, lower economic level atau lowest economic level, level ekonomi yang paling rendah itu yang mau dientaskan oleh sebuah kebijakan publik. Nah, oke, cuma mungkin gini, nah kriteria miskinnya ini apakah sama dengan yang diikuti oleh Kemensos atau tidak, atau apa ukurannya? Itu nanti bisa berbeda-beda kan? Eh, Apalagi kalau miskin dalam pengertian agama gitu misalnya beda lagi nanti itu gitu. Nah, jadi aspek-aspek seperti ini saya kira yang menjadi pertimbangan apakah kebijakan publik itu menerapkan ambang batas tertentu. Kan perlu ada threshold juga ya. Nggak mungkin semuanya. Nah, tapi ya tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua soal partisipasi publik. Em, Nah, sekarang ini sebenarnya partisipasi publik itu bisa dilakukan dengan berbagai macam kanal ya. Eh, Sebenarnya tidak terlalu sulit sekarang ini untuk mengetahui aspirasi publik. Nah, sekarang misalnya kalau kita ambil contoh ya, eh, itu ada sebuah platform media sosial yang cukup influence ya, cukup berpengaruh. Misalnya seperti X atau Twitter dulu namanya. X itu bisa merepresentasikan suara publik. Tentu tidak semuanya karena itu ada akun-akun anonim itu nggak bisa dijadikan ukuran ya. Tapi yang mungkin bisa dijadikan ukuran itu ada change.org ya. Ketika kemarin ribut-ribut soal revisi Undang-Undang TNI, nah itu ada change.org itu biasanya diinisiasi oleh masyarakat sipil. Biasanya yang paling banyak itu Transparansi Internasional Indonesia itu Usman Hamid ya dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya itu cukup bisa merepresentasikan ya tidak semuanya tentu. Tapi setidaknya kalau ada kegaduhan ya, ada noise dalam sebuah demokrasi itu sebenarnya menandakan di sana ada masalah. Nah, tinggal nanti seperti apa respon terhadap masalah yang ada itu. Nah, sekarang ini melalui ya orang sudah bebas membuat podcast, apalagi tokoh-tokoh penting gitu ya, tokoh-tokoh yang dikenal publik kritis kalau sudah bersuara, ya artinya itu patut dipertimbangkan. Tidak selalu diterima. Makanya kan menurut saya MK sudah tepat itu merumuskan right to be heard, ya didengar dulu silahkan. Lalu right to be considered, dipertimbangkan. Tapi nggak harus diterima, nggak harus right to be accepted, tapi right to be explained. Kalau diterima ya apa alasannya, kalau tidak diterima ya apa dijelaskan kenapa tidak diterima. Kan itu sebenarnya. Nah, dengan penjelasan yang memadai, saya kira kalau memang tujuannya adalah baik gitu ya, maka ya nanti akan bisa diterima. Tapi sebaliknya, kalau tidak rasional sebuah rencana kebijakan publik ya maka dia akan ditolak. Makanya itu ada dulu ya di dalam hukum administrasi negara itu ada eh, tokoh terkenal namanya Prayudi Atmosudirjo. Ini adalah guru besar hukum administrasi negara UI ya, generasi awal lah ya, generasi awal setelah kita merdeka. Itu di dalam bukunya itu, hukum administrasi negara itu disebutkan bahwa sebaiknya administrasi negara itu menghindari kebijakan yang menimbulkan kehebohan. Itu kata-kata dari Prayudi Atmosudirjo. Jadi hindari itu noisy. Walaupun jadi kita bedakan ya antara noise dan voice.
Voice itu suara yang jernih, yang artinya ya punya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua noise itu yang asbun gitu, asal bunyi. Tapi dua-duanya itu sah dalam negara demokrasi. Dua-duanya boleh. Orang apa namanya sekeras apapun atau pendapatnya tidak ada dasarnya, itu dalam negara demokrasi punya tempat. Ya, Eh, dia ngomong semau-maunya boleh, silahkan saja, tapi jangan melanggar aturan tentunya ya. Jangan sampai itu dianggap hoax, fitnah. Nah, itu hal yang lain. Tapi sebenarnya orang mengkritik apapun boleh, tidak harus menyediakan solusinya juga. Pokoknya asal kritik boleh. Karena kan ada apa namanya hak untuk berpendapat ya, itu dijamin oleh hukum internasional, oleh Undang-Undang Dasar, oleh Deklarasi Universal HAM, oleh ICCPR dan seterusnya. Jadi eh, kalau sekarang di era digital ini menurut saya ya partisipasi publik bisa diukur melalui media sosial salah satunya ya saya kira. Tidak satu-satunya. Jadi sebenarnya lebih terukur kok. Ini beda dengan zaman di mana dunia ini belum mengenal teknologi informasi secanggih sekarang ini. Nah, apalagi sekarang sudah ada AI, tinggal kita bisa tanyakan di sana, kasih prompt tertentu, kita tanyakan kira-kira apakah publik itu menerima atau tidak kalau undang-undang tertentu direvisi. Misalnya begitu kan? Nah, apa AI ini kan sebagian itu merekam lalu lintas pembicaraan di dunia digital kan. Ya, ya saya kira itu sudah cukup merepresentasikan. Jadi kadang-kadang saat ini dunia nyata eh, itu bisa direpresentasikan oleh dunia maya. Ya, dunia digital ini sebagian sudah bisa merepresentasikan. Tentu tidak selalu akurat, tapi nanti pada akhirnya ya pembuat kebijakan, policy maker itu yang akan menentukan seberapa penting sebuah ide itu direspon atau tidak. Atau kalau mau membuat kebijakan, kebijakan seperti apa. Begitu ya? Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. oke. Ada lagi? Atau kita cukupkan ya? Baik, ini adalah kuliah terakhir sebelum libur panjang ya. Eh, menjelang dan pasca Idul Fitri nanti. eh, kita akhiri ya. Nanti tolong Saudara Haris ini yang hadir dicatat, dilaporkan Baik, ke Pak. saya. Eh, terima kasih atas perhatian. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Salam, terima kasih.